Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, saya bacakan dulu Injilnya ini ya. Dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepada Filipus, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pulang kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Jadi kita sekarang mendalami Injilnya, yaitu Injil Yohanes, ya, bab 12 ayat 20 sampai 23. Nah, latar belakang dari Injil ini, saat itu setelah Yesus membangkitkan Lazarus, nah, Lazarus itu rumahnya kira-kira 3 kilo dari Yerusalem. Banyak orang melayat, terutama yang juga melayat keluarga Lazarus, yaitu Marta dan Maria. Nah, mereka saat melihat kebangkitan yang dilakukan Yesus itu dengan membangkitkan Lazarus dari mati, banyak orang mulai percaya. Dan berita itu menyebar, karena saat itu peristiwa Paskah. Jadi peristiwa Paskah itu sungguh-sungguh orang sebelum hari hanya itu sudah berbondong-bondong datang. Banyak orang datang untuk mempersiapkan diri. Sehingga banyak orang tahu, ya, itu nanti terkenal dengan Minggu Palem. Ya, minggu sebelumnya itu sudah banyak ceritanya. Sehingga tahu berita bagaimana Yesus bangkitkan Lazarus. Ya. Oleh karena itu, kalau kita sekarang baca kitab suci kita, itu di ayat 19 dikatakan, ya, kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi ceritanya orang-orang Farisi ini, ya, itu sebenarnya mau rencana membunuh Lazarus dan Yesus juga, mau menghilangkan banyak bukti. Tapi mereka tidak berani karena banyak orang. Itu ceritanya. Nah, mulai ayat 20 digambarkan seluruh dunia ini juga dengan orang yang Yunani, bahwa orang Yunani waktu dari bangsa di luar.
Israel saya tidak tahu bisa menerima Yesus. Itu ceritanya. Ya. Maka terus dikatakan ayat 20 ya. Di antara mereka itu terdapat beberapa orang Yunani. Ya. Jadi istilah Yunani itu artinya bangsa bukan Yahudi. Ya. Ternyata mereka itu juga tertarik dan mau beribadat di Bait Allah. Ya. Nah, tempatnya ini sudah kita bahas, yaitu saat Yesus membersihkan Bait Allah, tempatnya di pelataran orang bukan Yahudi. Itu tempat doanya di sana. Jadi mereka boleh datang. Itu ceritanya gitu. Oh, pada ngambil tisunya dulu ya. Nah, setelah datang ke sana, ya, mereka sebetulnya mau merayakan ibadat juga pasca itu, tetapi sebelum merayakan itu dikatakan orang-orang itu pergi kepada Filipus. Ya. Nah, pertanyaan kita, kenapa dia pergi ke Filipus? Karena Filipus, kata Filipus itu sebetulnya kata Yunani, ya, terhadap salah seorang muridnya Yesus. Kalau kata Yunani itu berarti apa? Ini setidak-tidaknya nama yang punya pengertian sama dengan orang Yunani. Ya. Maka digambarkan orang Yunani ini pergi ke Filipus dulu, karena namanya itu mirip ya dengan budaya mereka. Nah, padahal Filipus dikatakan yang berasal dari Betsaida di Galilea. Jadi mereka datang mau supaya disampaikan kepada Yesus. Nah, permintaannya sebetulnya sederhana. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Yang dimaksud bertemu itu berbincang-bincang, ya, mengadakan dialog. Mengapa? Karena saat itu mereka sudah tahu cerita bahwa Yesus itu sungguh-sungguh luar biasa, ya, karena dia membangkitkan Lazarus. Maka kalau kita perhatikan, kalau kita baca Injil Yohanes, Yesus membangkitkan Lazarus itu merupakan puncak dari mujizatnya. Ya, di Injil Yohanes itu ada 7 mujizat yang dilakukan Yesus, terakhir yaitu membangkitkan Lazarus. Dan ini yang menyebabkan dia dibunuh itu gara-gara itu. Ya. Karena waktu membangkitkan itu, sungguh-sungguh yang melihat itu bukan hanya yang punya saudara, yaitu Maria dan Marta, tapi banyak orang layak, ya. Terutama imam-imam itu melayat juga. Karena bagi orang Yahudi, melayat itu termasuk kegiatan keagamaan yang sangat diunggulkan, ya, melayat orang meninggal. Itu ceritanya. Maka mereka, yaitu orang Yunani ini ingin bertemu dengan Yesus. Ya. Nah, ternyata Filipus sebagai muridnya Yesus itu pergi memberitahukan kepada Andreas. Di sini Filipus dan Andreas itu digambarkan apa? Seperti misionaris, yaitu menyampaikan niat orang Yunani kepada Yesus. Andreas juga demikian. Andreas itu punya kebiasaan membawa orang lain kepada Yesus. Ya. Nah, mengapa Filipus itu memberitahukan kepada Andreas? Karena Andreas ini kebiasaannya seperti itu dan punya keyakinan Yesus tidak pernah menolak orang. Ya. Orang yang datang kepadanya mesti diterima, tidak pernah ditolak. Nah, ini penting ini diketahui. Ya. Andreas nanti membawa Petrus saudaranya seperti itu. Ya, itu ceritanya gitu. Sehingga Filipus ke Andreas dan Andreas Filipus ini nyampaikan kepada Yesus. Nah, itu sampai ayat 22. Yang disampaikan apa? Yaitu ada orang Yunani yang ingin berbincang-bincang dengan Yesus. Nah, itu sampai ayat 22. Ya. Nah, mengapa mereka ingin berbincang dengan Yesus? Karena mereka melihat fakta, berita, cerita bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Ya, dan itu dilakukan tidak hanya sekali lagi di hadapan keluarga yang berduka, dilakukan terhadap kita dilihat juga oleh musuh-musuhnya Yesus. Kenapa? Itu ada daerah. Ya. Karena rumahnya Lazarus itu 2 mil, itu kurang 3 kilo. Berduka itu ceritanya. Ya, itu sampai ayat 22. Ya, jadi mereka menyampaikan keinginannya dari orang Yunani untuk bertemu dengan Yesus gara-gara
Yesus bisa melakukan mujizat. Ya. Itu latar belakangnya, supaya tahu dulu. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, sampai 22. Ya. Latar belakang ini penting. Pentingnya apa? Itu seperti kita itu seringkali kalau lihat mujizat, lihat ada sesuatu yang mengherankan, terlalu ketarik. Ya, ingin menemui, ingin buktikan, ingin kadang-kadang jadi pengikutnya seperti itu. Ya, itu latar belakangnya ini perlu diketahui dulu. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai 22. Nah, kalau tidak saya teruskan. Nah, saat itu setelah Filipus dan Andreas menyampaikan, justru jawabannya Yesus ini dalam tanda kutip agak mengecewakan. Ya. Yaitu apa? Yesus jawabnya gini, ya. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya. Jadi Yesus mulai cerita akan bagaimana caranya Yesus mau mati untuk menebus itu. Jadi kalau kita pikir, misalnya ada orang sukses, kita mau jadi pengikutnya, kita mau belajar dari dia. Nah, orang yang mau kita ikuti itu malah cerita mengenai dirinya sendiri, ya, bagaimana caranya dia nanti mau jadi pemimpin dan selanjutnya. Nah, itu sungguh-sungguh dalam tanda kutip ini sangat mengecewakan. Mengapa? Karena orang yang datang tadi mau ikuti Yesus melihat mujizat. Ya. Tapi sekarang Yesus justru menggambarkan bagaimana kematiannya, penderitaannya. Ya. Bahkan kemudian secara tidak langsung Yesus menerangkan kalau kita mau jadi pengikutnya Yesus, kita harus jadi hambanya. Ini hati-hati. Nah, itu dikatakan ayat 26. Harus jadi hambanya. Ya. Nah, mengapa ini penting? Karena selama ini banyak orang ikut Yesus. Yesus itu mau dipakai jadi gacunya orang-orang. Ya, Yesus itu ingin ditampilkan oleh pengikutnya, semau pengikutnya. Contoh paling gampang misalnya, kita kalau saat ini menderita, sakit, kita ingin dari pengikut Yesus supaya Yesus menyembuhkan saya. Ya, kalau terpuruk akan perekonomian, nah suka seperti itu. Ingin supaya Yesus bisa merubah hidup kita sehingga kita tidak miskin. Itu yang selalu dipikirkan oleh semua pengikutnya. Ya. Maka Yesus tahu ini, maka dia cerita mengenai pribadinya apa adanya dan bagaimana cara dia menebus. Nah, di Yohanes itu mau cerita seperti itu, dia dengan mengatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya. Nah, kata saat di sini ayat 23 itu bahasa Yunani ditulis hura. Hura itu artinya apa? Saat yang digendaki oleh Allah Bapa sendiri. Ya, itu artinya Yesus mau ngomong, aku walaupun Tuhan, tapi aku sebagai anak Allah, aku juga ikuti kehendak Bapakku. Nah, seperti itu. Mau ngomong seperti itu. Nah, kalau ngikuti kehendak Bapa, caranya demikian. Nah, kamu yang mau ngikuti aku juga harus bisa nerima ini. Ya. Jadi dengan kata lain, Yesus mau mengatakan risiko ngikuti dia itu seperti ini. Itu mengenai kata saat. Ya. Nah, kemudian ada kalimat lain, yaitu kalimat yang sama, kata anak manusia. Ini ngambil dari kitab Daniel, bab 7, ayat 13. Ya. Istilah anak manusia, ini untuk menggambarkan bahwa kerajaan dunia yang telah berkuasa, yaitu saat itu Asyur, Babel, di Persia, itu selalu digambarkan pemimpin mereka itu seperti binatang. Ya. Kejem, biadab, sadis, nakut-nakuti, ya seperti itu. Ya, selalu digambarkan seperti binatang-binatang. Ya. Nah, kemudian Daniel menubuatkan nanti akan datang zaman di mana ya ada penguasa seperti manusia. Nah, istilah seperti manusia itu digambarkan anak manusia yang cara memerintahnya itu lemah lembut, murah hati, ya, sangat manusiawi. Nah, itu gambarannya. Maka istilahnya disebut anak manusia dimuliakan. Ya. Itu ayat 23.
Jadi sekali lagi Yesus menjawab demikian untuk menanggapi orang-orang Yunani yang mau mengikuti dia, ya, bahwa saat ini, yaitu saat ini ceritanya menjelang Paskah, ya, ini ceritanya menjelang Paskah. Kalau dihitung-hitung itu mungkin bisa ini hari Senin, ya, karena kalau kita lihat teks kemarin itu artinya di atasnya itu ceritanya mereka sudah mulai minggu malam ngarak Yesus. Ini bisa hari Seninnya ceritanya. Itu ayat 23. Ya. Nah, kemudian setelah Yesus ngomong ibasanya anak manusia dimuliakan, ya, ini masih belum jelas dalam arti apa? Artinya cara memerintahnya Yesus itu seperti manusiawi yang dimuliakan, ya. Tapi caranya untuk memerintah itu diterangkan ayat 24. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya. Jadi ayat 24, ini Yesus mulai mengatakan, caranya dia menjadi anak manusia dimuliakan, itu yaitu dengan cara berkorban. Ini perhatikan, caranya berkorban. Nah, dia menggambarkan pakai istilah pertanian, yaitu biji gandum itu harus mati di dalam tanah, ditanam itu. Nah, supaya apa? Bisa berbuah banyak. Ya. Maka digambarkan kalau di Injil lain katakan bisa 30 kali lipat, 60, bisa 100 seperti itu. Ya. Caranya nggak ada cara lain, berkorban. Dengan cara menebus seperti itu. Nah, ini sekali lagi penting dikatakan Yesus karena apa? Karena orang Yunani itu saat itu sudah mengenal filsafat. Filsafatnya Plato, Sokrates itu sudah ada. Ya. Jadi mereka selalu menggambarkan kalau ini dari Allah, ini orang hebat, ini mesti punya kekuasaan, bisa mengalahkan musuh, nah, seperti itu, ya. Bisa menindas musuh-musuhnya, seperti itu. Nah, maka Yesus tahu mengenai hal itu, maka dia cerita caranya dia sebagai anak manusia dimuliakan itu dengan seperti biji gandum yang harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Ya. Ini penting sekali. Ini mau menunjukkan apa? Yesus kalau mau diikuti, dia selalu jujur untuk mengatakan kepada pengikut-pengikut. Supaya apa? Tidak kecewa. Ya. Maka kita nanti kalau jadi pelayannya, jadi pewartanya, jangan suka berdusta. Jangan ngiming-ngimingi bahwa nanti mengikuti Yesus mesti sehat, mesti kaya. Tidak seperti itu. Ya. Ini perlu diberitakan. Ya. Kan mengatakan, kalau kamu menyembahku, nah kamu akan saya beri seluruh harta di dunia ini. Ya. Tapi Yesus tidak pernah ngomong itu, maka hati-hati. Karena zaman sekarang banyak pewarta yang suka itu, yang ngiming-ngimingi pengikut itu mesti kaya, mesti selamat dalam arti segar, bugar, sehat, tidak sakit. Jangan seperti itu. Ya. Justru Yesus mengatakan ini karena Yesus tahu latar belakang orang Yunani, bahwa orang Yunani itu sudah punya filsafat-filsafat tertentu. Jadi menggambarkan orang kalau unggul, orang itu dari Allah hebat, mesti pengikutnya mesti sukses, tidak pernah kalah, tidak pernah gini, ya, seperti itu. Ya. Itu sampai ayat 24. Ya. Jadi cara Yesus nanti jadi anak manusia dimuliakan, itu harus berkorban, mati. Ya. Nah, kita siap-siap, karena kalau Tuhan kita, guru kita itu caranya demikian, kita juga harus seperti itu. Ya, walaupun korban kita tidak sebesar Tuhan Yesus, tapi tetap kita akan mengalami itu. Ya, ini perlu perhatikan ini. Maka gereja Katolik itu selalu salibnya digambarkan ada tubuhnya, ada korpusnya, untuk mengingatkan kita nanti juga akan mengalami itu, akan mengalami salib. Ya, walaupun kadarnya tidak seberat Yesus, ya, tapi tetap akan mengalami itu.
Tidak mungkin kita jadi pengikut Yesus selalu mulus, banyak dukungan, selalu dipuji orang, enggak. Ya, bisa dihianati, bisa juga dirasani seperti itu. Jangan kaget. Ya. Itu sampai ayat 24. Jadi sekali lagi sampai ayat 24, Yesus mengingatkan, dia betul-betul akan dimuliakan. Ya. Tapi caranya yaitu dengan berkorban. Itu sampai ayat 24. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu ayat 25. Bahkan Yesus mulai menerangkan, barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekalnya. Kalimat ini sebetulnya ada tambahan kata-kata, ya. Artinya gini, barang siapa mencintai nyawanya dengan cara menolak Kristus, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya karena Kristus di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya. Ini penting sekali ini. Mengapa ini dikatakan? Karena kita itu sekali lagi ingin ikuti Yesus, justru kita menganggap kita itu harus mempertahankan diri kita supaya hidup kita itu punya nilai, ya. Hidup kita supaya ada mutunya. Nah, cuma nilai dan mutu yang kita bayangkan itu seringkali bertentangan. Ya. Yaitu apa? Yaitu tadi kaya, sehat, tidak punya masalah, seperti itu. Ya. Nah, padahal justru Yesus ngomong kalau mencintai nyawanya itu dengan cara menolak Yesus, yaitu kita punya nilai cara duniawi seperti ini, kita justru akan kehilangan. Ya. Maka kalau kita lihat itu, banyak pelayannya Tuhan itu ingin diakui, ya, ingin dipuji, ya, ingin berkuasa sehingga kata-katanya harus diturut, nah seperti itu. Ya. Padahal justru ini kebalikannya semua kalau mengikut Kristus. Kalau kita mewartakan, ya mewartakan kehendaknya Tuhan. Perkara orang itu tidak nurut, tidak setuju, ya silakan. Ya, kita tidak perlu cari pengikut untuk menyenangkan hati mereka, tapi justru menghadirkan Tuhan apa adanya. Ya, itu yang mau dikatakan ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya dengan cara menolak Kristus. Ini hati-hati. Karena banyak orang mencintai nyawanya justru mengikuti Yesus. Tapi mereka tidak tahu bahwa dengan cintai nyawanya, mereka itu selalu megang latar belakang keegoannya. Misalnya kita mencintai Tuhan, kita ingin berhasil. Nah, tapi berhasilnya itu sudah ditentukan oleh kita. Berhasil itu ukurannya demikian, nah seperti itu. Ya. Jadi kalau kita nanti merasa kaya, tapi tidak punya apa-apa, nah itu nanti ditertawakan. Nah, seperti itu. Ya. Itu yang dimaksud mencintai nyawanya. Ya. Karena saya lihat banyak orang mengikuti Yesus itu justru mencintai nyawanya. Tapi sekali lagi, caranya yang salah. Ya. Mereka nanti kalau mengikuti Yesus ingin diakui bahwa dia orang yang sudah suci, kudus, benar, nah, seperti itu. Padahal tidak penting, ya. Maka jangan melihat ini sekali lagi sebagai pedoman hidup kita. Yang penting kita mengikuti Yesus pakai caranya Kristus. Nah, kalau Kristus nanti justru mengatakan kebenaran, dimusuhi, ditolak, nah kita terima. Ya, kita tidak perlu ribut. Kalau diusir ya keluar, pergi. Ya. Jangan berontak, jangan menyebabkan perpecahan. Karena saya lihat ini justru bahaya, karena banyak gereja itu secara tidak langsung pecah. Ya, didikan gereja baru, gereja baru, gereja baru. Semua ngomong ikuti Yesus. Ya. Nah, iblis bisa tertawa kalau mengikuti Yesus yang satu jadi pecah banyak, ini ngomong kosong seperti itu. Itu artinya kalimat mencintai nyawanya dengan cara nolak Kristus itu akan kehilangan. Ya. Padahal semua yang ngomong ikuti Yesus itu ngomong enggak, aku sungguh-sungguh menyintai Kristus, ikuti dia.
Tapi mereka kadang-kadang tetap masih mau diakui, dianggap benar. Nah, seperti itu. Itu sebetulnya tidak nyintai nyawanya dengan cara mengikuti Kristus, ya. Tapi malah menolak Kristus. Karena Kristus tidak pernah maksa orang, tidak pernah nakut-nakuti orang, ya. Tidak pernah ngancam. Nah, perlu dikatakan. Maka dikatakan, tapi barang siapa tidak nyintai nyawanya karena Kristus itu perintahnya itu cinta kasih, ya dijalankan gitu saja. Kalau kita ditolak, kita nanti difitnah ini, ya sudah diterima aja. Ya. Justru ia akan memelihara hidup yang kekal, artinya hidup bersama Allah. Ya. Itu sampai ayat 25. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ya. Ini penting bagi kita. Sekali lagi latar belakangnya orang Yunani itu sudah punya konsep. Kita juga, kita itu waktu ngikut Kristus itu kita punya budaya, latar belakang, ya. Kita itu walaupun orang Katolik bisa sejak bayi, tapi budaya kita itu pengaruhnya bisa lebih kuat. Ya, saya beri contoh misalnya gini. Ya. Kita kalau dolan ke rumahnya orang Jawa misalnya, ya. Nanti kadang-kadang sudah maghrib itu anak-anaknya disuruh masuk. Ya. Alasannya apa? Ini harus masuk karena setannya mulai sekarang keluar. Nah, seperti itu. Karena maghrib itu dianggap ada ini makhluk lain itu mulai berkarya, mulai hidup. Nah, seperti itu. Ya. Bahkan diterangkan tuh biasanya sampai kira-kira subuh, nah, baru mereka nanti gantian dengan kita. Digambarkan gitu. Ya. Sehingga kita hanya apa? Mulai didoktrin akan ketakutan. Bahwa dunia ini sebetulnya ada dunia yang lain seperti itu. Dan kita tidak boleh masuk, seolah-olah kita itu tidak berkuasa seperti itu. Nah ini pengaruhnya kuat sekali. Ya, seperti itu. Apalagi terus ditakut-takuti, nanti yang digondol, gombel, ini macam-macam. Nah seperti itu. Ya, itu sungguh-sungguh cara mikirnya itu menyebabkan kita itu tidak bisa menerima Kristus itu secara penuh. Karena apa? Latar belakang budaya itu seperti itu. Ya, maka ini hati-hati sekali. Ya, bahkan saya pernah lihat itu orang Katolik setelah ngelayat itu pulang ke rumah, karena dia orang Tionghoa punya kebiasaan apa? Mulai cuci ke kamar mandi dulu. Tapi ada yang ekstrem tuh pakaiannya itu dibuang. Alasannya apa? Supaya enggak yang arwahnya yang meninggal nempel. Ya. Nah, pada gereja Katolik kita itu kalau melayat orang itu pertama apa? Doakan orang yang meninggal itu supaya silih dosanya cepat diselesaikan. Kedua, menghibur yang ditinggalkan. Ya. Itu artinya apa? Justru kita itu harus bisa melihat maunya Tuhan itu apa. Tapi buktinya malah kita itu pulang takut, harusnya tambah sukacita karena kita menyelamatkan. Kita kalau datang terus doakan tuh menyelamatkan orang yang meninggal tuh supaya cepat ketemu Allah. Itu kan perbuatan baik. Tapi kemudian karena budaya kita itu begitu kuat, nah itu tadi. Ya. Kalau cuma cuci ke kamar mandi karena kotor ya itu normal. Tapi terus ada embel-embelnya takut diikuti oleh arwah yang meninggal. Nah ini repot. Ya, itu menunjukkan apa? Ini pengaruhnya kuat sekali. Ya. Nah Yesus justru itu melihat orang Yunani yang mau ketemu dia tidak tambah sukacita. Karena pengikut Yesus itu harus ada aturan main, tidak boleh sembarangan, ya semuanya harus dilepaskan. Kalau enggak bisa, ya maka Yesus selalu ngomong karena siapa mau mengikuti dia menjadi muridnya harus apa? Menyangkal diri. Ya, jadi harus mulai mikir pakai pikirannya Tuhan, harus punya konsepnya surga, neraka, hidup di dunia kemana itu menurut Tuhan seperti itu. Ya. Nah baru mikul salib dan mengikuti dia. Kalau ini tidak ada, sekali lagi kita nanti akan kecewa.
Maka Yesus ini saat mau diikuti, dia juga mengatakan ini, supaya kamu tidak kecewa, hati-hati. Ini loh yang harus kamu terima. Aku memang jadi anak manusia dimuliakan, tapi dengan cara berkorban. Ya. Kalau kamu mengikuti aku, kamu harus punya risiko kehilangan nyawa. Ya. Nyawa itu bukan berarti mati, bukan. Ya. Tapi hidup menurut nilai yang kita hayati itu harus dirubah semua, harus dirubah semua. Ya. Contoh misalnya, contoh ini budayanya ini orang laki Tionghoa itu biasanya kerja cari uang. Ya. Nah, yang perempuan itu bagian belakang dapur. Ya. Nanti walaupun misalnya pensiun tidak kerja, pikirannya masih gitu. Karena dulu kan sudah kerja, sekarang yang nikmati. Sehingga kita itu sudah sama-sama tua, cuci-cuci sendiri di belakang, ya biarkan. Karena itu bagiannya dia, bagian saya sudah selesai kan ya. Ya, ngerti ya, padahal menurut Tuhan Yesus kita itu menikah itu ini partner hidup. Ya. Partner itu artinya apa? Ya, ini pasangan yang harus imbang. Ya. Gak boleh punya pikiran nilai yang berbeda. Nah, inilah risiko yang harus kita terima, yang harus kita buat sebelum mengikuti Kristus. Ya. Maka jangan kaget di gereja Katolik itu kalau mau mengikuti Kristus, mau dibaptis, katekumennya itu setahun. Ya. Cuma memang seringkali yang diajarkan kadang-kadang terlalu formal. Sehingga kadang-kadang nggak mendalam, nggak menarik bagi banyak ini katekumen. Terutama yang dewasa, ya. Nggak menarik seperti itu. Ya, itu yang perlu kita perhatikan sampai ayat 25. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu. Ini sebenarnya tidak sulit. Ini seperti di sinoptik gitu. Cuma caranya agak beda. Ini tekankan Yunani. Mengapa? Karena memang saat itu memang Yunani sungguh. Ini mau digambarkan ke universal. Ya, jadi Yesus itu juga menebus seluruh umat manusia. Tidak hanya orang Israel. Dan nilainya tetap sama yang harus dilepas kalau mengikuti Kristus. Entah itu orang Yahudi, entah itu orang Yunani, harus sama. Ya. Nah, bagi kita, laki perempuan juga harus sama. Ya. Nilai yang harus diterima dari Kristus dan harusnya dilepas itu harus juga sama. Yesus mengatakan ini dulu. Untuk mempersiapkan pengikutnya supaya punya paham yang sama, supaya tidak kecewa. Ya. Ini penting ini. Penting ini. Itu sampai ayat 20. Tapi harus diperhatikan, bisa terjadi karena doktrin yang salah, kita merasa ini benar. Contohnya gini, kalau kita didoktrin oleh pengkhotbahnya, karena Kristus itu raja, kita kalau ngikuti, kita jadi anak raja, ya mesti kaya. Nah, kita terus kemudian punya pikiran seperti ini, nah itu juga bisa salah. Ya, hati-hati itu. Jadi ukurannya ngikuti Kristus itu pokoknya kaya, ya. Sehingga bisa kadang-kadang kita tidak sadar menghalalkan banyak cara, ya. Bisa secara tidak langsung kita tidak menghalalkan cara yang salah, tapi kita bisa memanfaatkan. Contohnya gini, kalau di Katolik misalnya ya, bulan Mei atau Oktober, nah kita kemudian karena kita itu punya bis, nah kita terus menekankan, ini kan bulannya Maria, harus berziarah. Nah, terus orang itu terus didorong untuk ziarah ke Jawa Tengah, kemana supaya nyewa bis kita. Nah, bisa gitu. Ya, itu artinya apa istilahnya? Memaksakan. Menyalahgunakan. Ya. Menyalahgunakan. Ya. Kelihatannya kan baik gitu. Ngajak orang ziarah kan baik. Ya. Tapi orang itu selalu dikaitkan supaya nyewa bisku. Ya. Nanti makannya itu nanti dia di sana, oh makannya di sini enak murah. Nah, dia di sana dapat untung lagi, ya seperti itu. Ya, sehingga umat itu kemudian tidak secara langsung diperes. Nah, ini juga bahaya. Ya, jadi kalau kita melayani, ya melayani. Ya.
Paham ya? Ini banyak suka orang gereja itu seperti itu. Nggak nakalan, cuma ya itu tadi. Gesek ini, kemudian pakai cara ini, seolah-olah mengusahakan nanti di sana, makanya ini lebih murah, dia mengusahakan. Nah, kemudian dia yang cari untung. Ya. Ini dia nyintai nyawanya dengan manfaatkan umat. Nah, itu bahaya juga. Ini jangan sampai terjadi gitu ya. Bila perlu apa? Karena kita punya bis, terus dapat potongan separuh harga, seperti itu. Ya, kalau orang lain udah nyewanya 5 juta, saya 3,5 aja loh, gitu. Itu tambah lebih benar. Ya, jangan memanfaatkan. Jadi nggak boleh ada unsur. Kenapa? Nggak boleh ada unsur bisnisnya. Iya, bisnis dalam arti ini loh. Bisnis boleh, tapi jangan memanfaatkan. Ya, seolah-olah gini, kita diharuskan berziarah. Nah, jangan. Apalagi kita ketuanya. Jadi tentukan harus program gini, jangan. Ya. Karena enggak ziarah pun ya enggak apa-apa. Ya. Nah, yang kedua, terus jangan itu. Harus pakai ini. Nah, jangan. Itu nanti kalau kita ngerti, kita bisa tahu nanti kalau ada tur ke Yerusalem kemana itu ya. Itu kadang-kadang ada unsur itunya, pemanfaatannya. Ya. Makanya nanti ziarahnya itu ke tempat sucinya itu sedikit. Tapi shoppingnya banyak. Ya. Seperti itu. Nah, itu hati-hati juga. Ya. Ini sebenarnya tidak sulit ya. Tak sulit, cuma konteksnya ini penting karena Yesus tahu jelas ini yang datang orang Yunani. Maka kalau tidak diterangkan di muka, konsepnya bisa kebalikan dengan konsepnya Yesus itu. Ya. Maka terus dia waktu didatangi oleh orang Yunani itu nggak tambah sukacita, tambah harus prihatin ini kalau keliru tafsir bahaya. Ya. Maka kita itu hati-hati kalau nanti jadi pengajar katekumen yang ikut banyak, jangan susu gembira yang tergesa-gesa. Wah ini sukses ini nanti gereja itu baptisannya banyak, tunggu dulu. Ya. Kalau nanti pemuritannya tidak sungguh-sungguh disiapkan, nanti setelah jadi Katolik bisa tambah kacau. Ya, karena pemahamannya keliru. Ya. Seperti yang sering saya tanyakan itu. Banyak orang jadi Katolik, kadang-kadang motivasinya itu aneh-aneh. Ya. Kenapa jadi Katolik? Karena di Katolik itu agak bebas. Nonton bioskop gak apa-apa, ngerokok gak apa-apa. Lo gitu-gitu, ya dicari karena itu. Bukan karena Kristusnya menarik, enggak. Ya. Kenapa orang Katolik? Nanti kalau di Katolik ada doa, didoakan kalau mati. Ya, gereja lain misalnya enggak. Yang dicari cuma itu. Bukan karena di Katolik ada Tuhan. Tuhan yang hidup, yang ngintai aku. Enggak gitu. Cari sesuatu yang lain. Ini sungguh-sungguh bahaya. Ya, bahayanya apa? Kalau enggak pas, dia bisa pindah. Dia bisa cari yang lain. Ya. Itu maksudnya demikian. Nah, Yesus tahu risikonya kalau orang Yunani ikut dia itu gitu. Maka terus diterangkan dalam konteks itu. Ya. Harus mati. Ya, ini satu-satunya jalan. Mati itu nanti penebusan dan selanjutnya seperti itu. Ya. Itu sampai ayat 33. Ini sungguh luar biasa itu. Maka kita punya tugas dari tangannya Tuhan, kakinya Tuhan. Ya, seperti Suster Teresa itu dari Kalkuta ngomong. Karena Tuhan itu roh. Ya. Nah, tubuhnya siapa ya kita? Kita dari tangannya, kakinya. Maka ditunjukkan. Ya, misalnya kita jadi dokter, orang sekarang karena pandemi susah semua. Nah, kalau ada orang yang mau datang kepada kita dilayani. Ya. Nah, kalau orang itu tidak bisa bayar, sudah tidak usah bayar, begitu mas. Ya. Nah, justru itu maka ditunjukkan sampai ke bawah. Maka kita kalau melayani, kita kemudian banyak yang mengidolakan,
terus dilarang oleh pasturnya, ya sudah, dilarangnya berhenti karena dia punya wewenang, selesai. Tapi kita tidak akan gagal kalau kita itu memang dikehendaki Allah, nanti akan tetap bertahan. Begitu. Terus jangan berontak, karena banyak cerita itu terus berontak. Keluar dirikan gereja, dari pendeta, ada banyak orang Katolik gitu. Nah, faktanya gitu. Coba aja nanti kalau tidak percaya di survei, pendeta yang hebat-hebat kadang-kadang dari Katolik semua. Ya. Itu contoh. Jelas ya? Nah itulah yang mau diceritakan sampai ayat 33 ya. Kita akhiri dulu ya, kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.